Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Yafi dengan NIM 2511102443092. Hari ini saya akan mempresentasikan apa itu perpajakan. Banyak orang udah denger tuh, pajak itu apa sih pajak? Udah tau lah, orang-orang tahu. Cuma orang tuh belum tahu definisi pajak itu apa. Yuk dengerin. Pajak. Definisi pajak. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia UDRI nomor 28 tahun 2007. Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Tapi definisi pajak yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Rahmat Sumitro apa tuh? Dr. Rahmat Sumitro mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Itu yang dikatakan oleh Dr. Rahmat Sumitro. Lalu fungsi pajak itu apa sih? Kita bayar pajak nih, bayar pajak mobil, pajak ini, pajak itu. Terus fungsi pajak itu apa? Fungsi pajak. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budget air, sumber keuangan negara, dan fungsi reguleran, pengatur. Fungsi budget air tuh anggaran, dia tuh fungsi yang untuk menganggarkan, adalah fungsi utama pajak di mana negara memungut pajak sebagai sumber penerimaan utama untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Jadi itu sumber budget itu pajak untuk kayak kita membangun sesuatu atau negara membuat ini, itu pajak budget air. Pajak ini bersifat wajib dan digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini wajib nih. Terus yang kedua, pajak reguleran. Fungsi mengatur adalah penggunaan pajak oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan sosial, bukan sekedar mencari pendapatan. Fungsi ini bertujuan mencapai tujuan tertentu seperti mengandalkan inflasi, mendorong investasi, melindungi industri dalam negeri, atau mengatur konsumsi barang-barang tertentu melalui insentif maupun tarif tinggi. Dan itu pajak reguleran. Itu ada dua pajak, yang ingat, ada budget air sama pajak reguleran. Terus fungsi pajak budget air itu apa sih? Pajak mempunyai fungsi budget air, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Berarti contohnya itu apa ya kalau kita ngeluarin pajak rutin? Contoh kayak upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pengukutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang-barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan penggunaan (PBB), dan lain-lain. Itu contoh pajak budget air. Misal kalau fungsi pajak reguler itu apa tuh? Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Berarti barang-barang mewah nih, pajak penjualan atas barang-barang mewah (PPNB) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya makin tinggi, sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Penggunaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah, mengurangi gaya hidup mewah. Nah, itu fungsi pajak reguleran, agar masyarakat nih, wah, beli barang mewah nih, wah, nanti beli terus. Nah, makanya ada fungsi pajak reguleran, makanya harganya makin mahal. Itu jenis pajak. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak, wajib pajak maupun tempat tinggal. Nah, itu dua tuh. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Itu dua jenis pajak. Selanjutnya, penanggung jawab. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak. Adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya. Nah, itu penanggung jawab pajak. Terusnya ada penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya. Terus ada pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Ada tiga tipe: penanggung jawab pajak, penanggung pajak, sama pemikul pajak. Dan tiga tipe ini berbeda. Selanjutnya, jenis pajak menurut sifat. Nah, kali ini jenis pajak menurut sifat. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Berarti pajak ini tuh secara langsung untuk kita sendiri, nggak bisa dibebani untuk orang lain atau siapapun. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Pajak dikelompokkan menjadi dua. Ada dua nih kelompoknya. Pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Nah, kalau pajak tidak langsung nih, pajak yang secara langsung kamu tuh bisa menaruh pajak tersebut di orang lain. Jadi ada orang tiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Nah, itu. Pajak pertambahan nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit. Dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa. Terus ada tiga unsur nih yang tadi: penanggung jawab, penanggung pajak, sama pemikul pajak. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajak disebut pajak langsung. Sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajak tersebut disebut pajak tidak langsung. Nah, tuh. Selanjutnya, pajak menurut pemungut. Pajak dikelompokkan menjadi dua. Ini ada dua kelompok pajak menurut pemungut. Pajak negara, pajak pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pertama, contohnya kayak PPh, PPN, PPNBM. Terus yang kedua, pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1, provinsi, maupun daerah tingkat 2, kabupaten atau kota, dan digunakan membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel. Banyak tuh. Contoh-contoh kayak hal-hal kayak restoran atau hiburan, itu di daerah tuh namanya pajak daerah. Itu tuh banyak hal-hal kayak dipungut oleh pemerintah daerah. Ada mau baik daerah tingkat 1, provinsi, ataupun tingkat 2, kabupaten atau kota. Sedikit contoh tentang 5 penerapan pajak berbagai fungsi pengatur reguleran. 5 contoh pengatur. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah, pajak penjualan atas barang-barang mewah (PPNBM). Dan kedua, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau membayar pajak. Ketiga, tarif pajak ekspor sebesar 0%. Dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara. Keempat,
pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Kelima, pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Keenam, memperlakukan tax holiday dimaksud untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, itu sedikit tambahan tentang fungsi reguleren atau fungsi pengatur, pajak pengatur. Dan kita sudah mencapai slide terakhir tentang perpajakan. Jadi itu perpajakan. Emang banyak orang tuh di Indonesia tuh tahu tuh pajak, oh pajak lah, pajak ini, pajak itu. Tapi definisinya tuh banyak orang yang belum paham. Mungkin sampai sini saja tentang perpajakan yang dijelaskan oleh Farid Yafi. Sumbernya didapatkan oleh Perpajakan Teori dan Kasus buku 1 edisi 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.